Yan. Kumain na po. Sir, Kumain na, ayaw niya na. Bakit? Masarap naman. Yakin daw Baka pangit yung yan. ano mong variety. Anong variety? Oke, hari ini kita bakal bongkar sebuah kasus misteri. Tapi ini bukan kasus biasa. Ini adalah kasus detektif ilmiah yang bisa jadi nentuin nasib coklat favorit kita semua. Coba deh bayangin angka ini. 700.000 metrik ton. Ini bukan jumlah produksi, tapi ini adalah jumlah kakao yang hilang setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan semua itu gara-gara satu penyakit doang. Nah, ini dia biang keladinya. Busuk buah kakao. Penyakit ini tuh kayak mimpi buruk buat para petani. Buah kakao yang seharusnya jadi coklat lezat, malah jadi kering kerontang, busuk, jadi kayak mumi gitu. Nggak ada harganya sama sekali. Dan jangan kira ini masalah di luar sana aja ya. Justru ini masalah besar di rumah kita sendiri di Indonesia. Tepatnya di Sulawesi yang nyumbang 60% produksi kakao nasional. Buat petani di sana, penyakit ini bukan lagi soal statistik, tapi soal dapurnya ngebul atau enggak. Selama ini, kalau kita ngomongin penyakit busuk buah, semua jari telunjuk pasti nunjuk ke satu nama. Satu tersangka utama yang udah terkenal banget. Namanya Phytophthora palmivora. Tapi bener nggak sih dia kerja sendirian? Soalnya, para peneliti di lapangan, khususnya di Indonesia, mulai curiga. Kayaknya ada yang aneh. Jangan-jangan si tersangka utama ini punya komplotan. Nah, disinilah cerita jadi makin seru. Para ilmuwan dari Universitas Hasanuddin turun tangan. Mereka jadi detektif buat ngebongkar misteri ini sampai ke akar-akarnya. Dan layaknya investigasi profesional, metodenya tuh runut banget. Pertama, mereka kumpulkan barang bukti, yaitu 26 buah kakao yang sakit langsung dari kebun. Terus, mereka isolasi para terduga dengan numbuhin mikroorganisme dari buah itu di lab. Terakhir, baru deh diidentifikasi satu-satu, dilihat ciri-cirinya. Oke, ini dia tersangka nomor 1. Siapa lagi kalau bukan si biang kerok yang udah kita kenal, Phytophthora. Gampang banget dikenali, kelihatannya putih kayak kapas, terus polanya tuh khas banget kayak bunga mawar atau roset. Terus muncul tersangka kedua. Nah, yang ini agak misterius nih, namanya Lasiodiplodia. Awalnya sih kelihatannya polos, warnanya putih. Tapi lama-kelamaan warnanya jadi abu-abu gelap sampai hitam. Wah, kayak nunjukin sifat aslinya kan? Dan ternyata nggak cuma berdua. Ada satu lagi yang ikut nongkrong di TKP, yaitu Fusarium. Warnanya beda sendiri, agak orange-orange pucet gitu. Oke, jadi sekarang kita udah punya 3 tersangka. Pertanyaannya, siapa yang beneran jahat? Nah, sekarang waktunya masuk ruang interogasi buat nentuin siapa dalangnya. Gimana cara interogasinya? Di dunia patologi, ada satu standar emas yang namanya postulat Koch. Gampangnya gini, kalau kamu mau nuduh seseorang, kamu harus bisa buktiin kalau dia bisa ngelakuin kejahatan itu sendirian. Jadi para ilmuwan ini nyoba nularin tiap tersangka ke buah kakao yang sehat. Dan hasilnya, ketahuan deh, ternyata Phytophthora dan Lasiodiplodia positif bersalah. Dua-duanya bisa bikin buah kakao jadi busuk. Terus gimana dengan Fusarium? Wah, ternyata dia cuma kebetulan ada di sana. Dia sama sekali nggak bersalah, buahnya tetap sehat sentosa. Tapi yang bikin kaget, cara kerja dua penjahat ini beda banget. Coba lihat, baru 1 hari aja si Phytophthora udah langsung nyerang. Udah kelihatan tuh bekas lukanya yang coklat, gercep banget. Masuk hari kedua, serangannya makin parah, makin luas. Dan si Lasiodiplodia, dia masih diam-diam aja, nggak nunjukin tanda-tanda sama sekali. Kayak lagi nunggu momen yang pas. Dan puncaknya, setelah 4 hari si Phytophthora udah ngerusak sebagian besar buah, si Lasiodiplodia ini baru mulai kelihatan aksinya.
Itu pun butuh waktu 7-9 hari. Jelas kan, modusnya beda. Satu tipe penyerang brutal yang gerak cepat, satunya lagi tipe oportunis yang sabar dan nyerang diam-diam. Jadi, dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Phytophthora itu jelas-jelas penyerang utamanya. Dia yang agresif, yang langsung hajar. Tapi sekarang kita tahu, dia nggak sendirian. Dia punya komplotan, si Lasiodiplodia, yang perannya beda. Dia ini oportunis, nunggu korbannya lemah dulu, baru nyerang. Dan buat mastiin lagi, para ilmuwan ngelakuin tes konfrontasi. Jadi dua-duanya ditaruh di satu buah yang sama buat diadu. Hasilnya, nggak ada perlawanan. Phytophthora selalu menang, nyerang duluan, dan nguasain semuanya. Ini bukti final kalau dialah pelaku utamanya. Oke, menemukan ada komplotan itu udah jadi penemuan besar. Tapi dalam investigasi ilmiah, kita butuh bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Dan bukti pamungkasnya apalagi kalau bukan tes DNA. Yap, para ilmuwan ini ngelakuin tes sidik jari DNA buat jamur-jamur ini. Secara teknis namanya analisis filenogenetik multilocus. Intinya sih mereka ngambil kode genetik unik dari tiap tersangka, terus dicocokin sama database jamur jahat sedunia buat mastiin identitas mereka 100%. Dan lihat deh hasilnya, bukti DNA-nya nggak bisa diganggu-gugat. Sampel lokal kita yang warna merah itu ternyata klop banget ngumpul sama sampel Phytophthora palmivora dari seluruh penjuru dunia. Sidik jarinya cocok. Kasus untuk tersangka utama resmi ditutup. Tes DNA yang sama juga mengkonfirmasi identitas si komplotan, yaitu Lasiodiplodia theobrome. Dan ini juga memperjelas perannya. Dia ini beneran patogen oportunistik. Dia cuma bisa nyerang kalau tuan rumahnya lagi lemah atau lagi stres. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa penemuan ini penting banget? Gini, sekarang kita tahu kalau musuhnya ada dua, bukan cuma satu. Ini benar-benar ubah cara kita ngelawan penyakit busuk buah ini. Apalagi kalau kita sambungin sama isu perubahan iklim. Makin banyak kekeringan, makin panas, artinya tanaman kakao bakal makin stres. Dan kalau tanaman stres, siapa yang diuntungkan? Tentu aja si komplotan oportunis ini. Dia bisa jadi ancaman yang jauh lebih besar di masa depan. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang cukup bikin merinding. Dengan iklim yang terus berubah, bisa jadi nggak si komplotan yang sekarang kerjanya diam-diam ini suatu saat nanti malah jadi ancaman utama bagi coklat kita ya? Ini jadi pengingat ya, kalau di alam, misteri itu nggak pernah benar-benar selesai.